Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi alladhil 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas ayat pilihan yang dipilih oleh panitia. Hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 255 atau biasa dikenal dengan ayat kursi. Al-Baqarah 255 atau dikenal dengan ayat kursi. Kemudian untuk ayat selanjutnya akhir surah Al-Baqarah kemungkinan kita bahas pertemuan berikutnya. Karena hari ini di samping membahas ayat kursi, kita akan membahas juga tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi illa huwa, kecuali Dia Allah. Al-Hayyu, Dia adalah zat yang maha hidup. Al-Qayyum, Dia adalah zat yang terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sinatun mengantuk, naumun tidur. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, Allah maha tinggi lagi maha besar. Sebelum kita membahas tafsir dari ayat ini, kita perlu tahu bahwa ayat ini dikenal dengan ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Dalam hadis yang bersumber dari Imam Ahmad, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi pernah bertanya kepadanya. Nabi pernah bertanya kepada sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab.
Apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Rasulullah bertanya. Kemudian Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Nah, karena Nabi nanya terus, Ubay mencoba menjawab ayat kursi. Lalu beliau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, mudah-mudahan ilmu menjadi jinak kepadamu, wahai Abu Mundir. Artinya Ubay bin Ka'ab didoakan oleh Rasulullah sebagai ahli ilmu. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi memiliki satu lidah dan dua bibir yang selalu menyucikan Allah di tiang arasy. Jadi sebagaimana mungkin dulu pernah kita bahas bahwa seluruh amal ibadah kita itu di akhirat akan ada wujudnya, mewujud menjadi makhluk. Termasuk ayat-ayat Al-Quran itu nanti mewujud menjadi makhluk. Dulu di awal kita, bukan di sini ya, ketika membahas keutamaan surah Al-Baqarah gitu ya, surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran itu kan akan berubah wujud ya, atau membentuk menjadi sekelompok burung ya di padang mahsyar yang akan mengepakkan sayapnya menaungi orang yang suka membacanya. Ada lagi riwayat yang mengatakan Al-Baqarah dan Ali Imran akan membentuk seperti awan yang menaungi orang yang suka membacanya. Karena di padang mahsyar itu kan sudah tidak ada naungan ya, tempat terbuka, matahari sangat dekat sehingga sangat panas. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran yang biasa kita baca akan menaungi orang yang membacanya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah juga menggambarkan ayat kursi ya, mempunyai satu lidah, mempunyai dua bibir yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala di tiang arasy. Artinya selalu berzikir ya, memahasucikan atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, keutamaan ayat kursi. Ada dua hadis yang ingin saya bacakan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Intinya sebelum saya bacakan kesimpulannya dulu, bahwa kalau kita membaca ayat kursi ya, kita akan dilindungi oleh Allah khususnya dari godaan setan, dari gangguan jin. Saya bacakan hadisnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa ia menjaga rak yang berisi kurma. Abu Ayyub menjaga rak yang berisi kurma. Lalu al-ghaul itu syaitan yang datang di malam hari mengambil kurma yang dijaga oleh Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Fa idza ra'aitahu faqul." Jika engkau melihatnya, ucapkanlah Bismillahi ajibi Rasulullah. Jadi kalau kita melihat ada penampakan gitu ya, makhluk halus tapi menampakkan diri, ini kata Rasulullah disampaikan kepada Abu Ayyub ya, baca Bismillahi ajibi Rasulullah. Bismillahi kan cuma 3 kata ya. Bismillahi ajibi Rasulullah. Artinya apa? Bismillah ajibi, sambutlah Rasulullah, ajakan Rasulullah. Sambutlah ajakan Rasulullah. Artinya disuruh bertobat. Setan di sini yang dimaksud adalah jin kafir, gitu ya. Karena setan itu kan sebetulnya bukan makhluk ya. Setan itu sifat ya. Setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Kalau dari jenis jin ya biasa dikenal dengan iblis.
Kalau dari jenis manusia, ya manusia. Manusia yang suka mengajak kepada keburukan. Kita kan kalau gemes marah sama temen yang selalu ngajak kepada keburukan, oh dasar setan lu. Berarti dia itu lagi keluar sifat setannya. Kenapa dalam diri manusia ada sifat setan? Karena ada hawa nafsu. Di dalam Al-Quran dikatakan, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Jadi ketika ada orang selalu berusaha mengajak orang pada keburukan, itu hawa nafsunya yang menyuruh. Ya, sifat setan yang ada pada dirinya. Ya, begitu pula hanya kita. Ketika kita hawanya pengennya berbuat dosa, pengennya berbuat maksiat, ya berarti hawanya itu, hawa nafsunya itu yang menguasai kita. Kembali ke masalah utama. Setan itu sifat yang ada pada makhluk yang suka mengajak kepada keburukan. Nah, kalau setan dari jenis jin atau jin yang suka mengajak keburukan, itu namanya iblis. Ya. Makanya di dalam surah Al-Kahfi itu kan disebutkan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya. Iblis itu minal jinni, termasuk dari jenis jin. Fafasaqa an amri rabbi, yang fasik ya terhadap perintah Tuhannya. Kembali ke sini. Nah, ketika Abu Ayyub melaporkan kepada Nabi bahwa ada setan yang datang di malam hari mengambil kurma yang dijaganya. Nah, setan yang suka datang di malam hari disebutkan namanya Al-Ghul. Setan yang datang di malam hari, Al-Ghul. Kata Nabi, kalau kau ketemu lagi dengan makhluk ini, ya, bacalah Bismillahi ajibi Rasulullah. Bismillahi ajibi Rasulullah. Ya. Semua anak jenengan tiba-tiba anak kecil ya, tiba nangis nunjuk-nunjuk, gitu ya. Padahal yang itu nggak ada ya. Bacakan itu Bismillahi ajibi Rasulullah. Nah, setan itu pun datang lagi malam berikutnya, maka Abu Ayyub membacanya. Ya. Lalu Abu Ayyub berhasil menangkapnya. Nah, kalau jangan nggak usah ditangkap, ya dibaca aja. Ya. Oh itu ditangkap. Lalu setan itu berkata, aku tidak akan kembali lagi. Maka Abu Ayyub pun melepaskannya. Abu Ayyub menemui Rasulullah, lalu beliau bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Abu Ayyub berkata, aku menangkapnya. Ya. Lalu ia berkata, setannya itu berkata, sungguh aku tidak akan kembali. Sungguh aku tidak akan kembali. Maka aku pun melepasnya. Kata Nabi, ia akan kembali. Ya. Artinya dia berbohong. Kalau bilang tidak akan kembali, dia akan kembali. Dan kemudian berikutnya, malam berikutnya, ternyata ya dia kembali lagi. Ya. Kemudian ditangkap lagi, dilepaskan lagi. Lalu besoknya dilaporkan lagi kepada Nabi, kata Nabi dia akan kembali. Nah, kemudian Abu Ayyub berkata, setelah itu aku pun menangkapnya lagi. Ia berkata di malam yang ketiga, lepaskan aku. Nah ini, aku akan mengajarimu sesuatu yang apabila engkau baca, maka tidak akan ada sesuatu pun yang mendekatimu. Ya. Setannya ngasih ijazah. Ya. Ijazah itu artinya kalau di dunia pesantren itu mengajarkan doa, ya, mengajarkan bacaan-bacaan. Nah, setannya mengatakan, aku akan mengajarimu sesuatu yang apabila engkau baca, maka tidak akan ada sesuatu pun yang mendekatimu. Apa itu yang mau diajarkan? Setan itu mengatakan, yaitu ayat kursi. Ya. Abu Ayyub menemui Nabi dan menceritakan kepada beliau. Nabi bersabda, sodakot, dia berkata jujur. Maksudnya yang dikatakan oleh setan itu benar. Sodakot, dia berkata jujur. Apa yang dia katakan itu benar. Wahia kadzumun, ya, meskipun ia seorang pendusta. Jadi setan itu selalu berbohong, gitu ya. Tapi ketika setan menjelaskan keutamaan ayat kursi, kata Rasul, untuk yang itu dia benar. Gitu ya. Semua yang dikatakan oleh setan itu bohong. Jadi orang yang suka berbohong itu setan. Ya.
Tapi khusus untuk yang itu kata Rasul dia benar. Nah ini artinya saking hebatnya, saking utamanya ayat kursi gitu ya. Sampai setan aja mengakui kehebatannya ayat kursi. Kemudian hadis satu lagi. Kalau tadi dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad yang meriwayatkan sumbernya dari Abu Ayyub. Ya. Abu Ayyub bercerita kalau dia menjaga kurma, ya, kemudian dicuri oleh setan. Setelah ditangkap beberapa kali, setan ngajari Abu Ayyub untuk baca ayat kursi. Ya. Kalau dibaca maka tidak ada yang mengganggu. Hadis yang kedua diriwayatkan Imam Bukhari. Sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Sumber cerita ini dari Abu Hurairah, yang menyampaikan kepada kita adalah Imam Bukhari. Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah menugaskanku menjaga zakat pada bulan Ramadan. Ya, menjaga Baitul Mal yang isinya adalah harta zakat. Ya, zakat kan macam-macam, ada apa namanya zakat pertanian. Jadi isinya ya ada kurma, ada gandum, apa segala macam makanan. Nah, Abu Hurairah menjaga itu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, lalu seseorang mendatangiku dan mengambil makanan. Aku pun menangkapnya dan berkata kepadanya, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Orang itu berkata, biarkanlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku sangat membutuhkannya untuk keluargaku yang banyak dan keperluanku yang sangat mendesak. Nah, yang ditangkap malingnya mengatakan begitu, darurat, ya, saya terpaksa mencuri untuk ngasih makan keluarga saya yang banyak. Kemudian sama Abu Hurairah dilepaskan. Keesokan harinya Rasul bersabda, hai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Aku jawab, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ia mengadukan keperluannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang banyak, sehingga aku kasihan kepadanya. Aku pun membiarkannya pergi. Beliau bersabda, Rasul bersabda, sungguh ia telah membohongimu dan ia pasti akan kembali. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, sebetulnya kalau dalam hukum Islam, orang yang mencuri karena terpaksa seperti itu tidak dipotong tangannya, tidak dihukum. Gitu. Tapi negara justru harus memberinya. Ya, setelah diselidiki, oh ya ternyata dia membutuhkan. Ya. Yang saya pernah sedih dan sampai nangis itu ya, mungkin jangan pernah melihat di medsos itu ya, ada maling ketangkap digebuki sampai mati. Tiba-tiba teleponnya berdering, diangkat sama orang, yang telepon anaknya. Ya, sudah dapat beras belum? Ya, kami di rumah kelaparan, belum makan. Masya Allah. Ya, itu Masya Allah. Dia mencuri terpaksa karena tidak ada lagi. Ya, itu kalau di negara Islam ya, atau yang melaksanakan hukum Islam itu tidak dihukum. Ya, justru negara berkewajiban memberi. Ya, tapi ya di negeri kita kan bukan hukum Islam yang diberlakukan. Makanya banyak ya cerita-cerita miris ya, nenek-nenek mencuri di perkebunan atau di daerah milik perhutani gitu ya, ngambil dahan, ngambil daun, sampai disidang, sampai di penjara gitu ya. Ngeri. Padahal itu hanya untuk sekedar bisa bertahan hidup juga. Ya, mencuri ranting, mencuri daun, masa untuk mencari kekayaan kan nggak mungkin kan begitu. Ya. Tapi itu. Nah, kemudian setelah itu ya, kata Rasulullah, dia pasti akan kembali. Aku tahu bahwa orang itu akan kembali berdasarkan sabda Rasulullah. Ia pasti kembali. Kemudian aku pun mengintipnya. Ternyata ia datang lagi ya, dan mengambil makanan lagi. Lalu aku menangkapnya kembali dan aku katakan, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Maka orang itu kembali berkata, biarkan aku mengambilnya. Sesungguhnya aku benar-benar terdesak oleh kebutuhan dan tanggungan keluarga. Aku tidak akan kembali. Maka aku pun merasa kasihan, kata Abu Hurairah, sehingga
kubiarkan ia pergi. Keesokan harinya Rasul bertanya kepadaku, hai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Kukatakan, ya Rasulullah, ia mengadukan kebutuhannya dan sangat mendesak, keluarganya sangat banyak, aku kasihan sehingga aku biarkan pergi. Kata Rasulullah, sesungguhnya ia telah membohongimu dan ia pasti kembali. Selanjutnya ku minta ia untuk ketiga kalinya dan ternyata ia kembali. Selanjutnya ku intai ia untuk ketiga kalinya, ya, dan ternyata ia kembali dan mengambil makanan lagi. Lalu aku menangkapnya dan kukatakan, kamu akan kulaporkan kepada Rasulullah. Inilah yang ketiga kalinya kamu berjanji tidak kembali, ternyata kamu kembali. Lalu orang itu berkata, lepaskanlah aku. Nah ini kaitannya dengan ayat kursi. Lepaskanlah aku, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadamu. Apa kalimat itu? Tanyaku, kata Abu Hurairah. Maka setan itu menjawab, apabila engkau hendak tidur. Nah ini, setan ngajari caranya. Apabila engkau hendak tidur, baca ayat kursi. Nah, makanya kita ya, daripada kita mikir nanti harta kita ada yang mencuri atau mobil kita ada yang ngambil, motor kita dan seterusnya, harta benda yang ada di rumah kita, ya, daripada kita mikir mau tidur, mendingan baca ayat kursi. Nah ini setan ngajari. Apabila engkau hendak tidur, baca ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Setan itu membaca ayat kursi. Ya. Makanya kalau setannya tingkat tinggi gitu ya, kita kalau merupiah orang kesetanan ya, kesurupan ya, itu nggak mempan, nggak ngefek ya. Kadang-kadang setannya jawab, aku yo apal ayat kursi. Lah iya ya kalau gitu ya, aku yo apal gitu ya. Iya. Itu kalau setannya udah tingkat tinggi, lo apal dibacain ayat kursi, mengguyut tok ya setannya, aku yo apal. Nah makanya kan dalam ruqyah itu kan banyak ayat yang harus dihafal. Tapi kalau setannya masih esek-esek, masih amatiran ya, dibaca ayat kursi udah kabur kan. Nah kemudian setelah setan itu membaca sampai akhir ayat, dia mengatakan, niscaya engkau akan selalu berada dalam lindungan Allah. Engkau tidak akan diganggu setan sampai pagi hari. Setannya ngomong sendiri gitu. Engkau akan dilindungi sama Allah dan tidak akan diganggu setan sampai pagi hari. Aku pun membebaskan orang itu. Dan keesokan harinya Rasul bersabda kepadaku, hai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Kemudian saya ceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, orang itu telah mengajarkanku beberapa kalimat yang dengan kalimat-kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Maka aku pun membiarkan orang itu pergi. Lalu Rasul bertanya, apakah kalimat-kalimat tersebut? Aku menjawab, orang itu berkata kepadaku, apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai akhir ayat. Niscaya engkau akan selalu berada dalam lindungan Allah dan engkau tidak akan diganggu oleh setan sampai pagi. Ya. Nah, para sahabat adalah orang-orang yang sangat gemar terhadap kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya setelah Abu Hurairah bercerita tentang itu, ya, kemudian ada selingan dalam hadis ini bahwa para sahabat itu orang-orang yang sangat gemar melakukan kebaikan. Maka Rasul bersabda, sungguh ia telah berkata benar, meskipun ia tukang dusta. Nah, kata Rasulullah, sungguh ia berkata benar. Perkataannya tentang apa? Tentang ayat kursi tadi. Sekalipun ia tukang dusta. Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapakah yang engkau ajak bicara sejak 3 malam itu? Abu Hurairah tidak tahu. Tidak, jawab Abu Hurairah. Lalu beliau bersabda, dia adalah setan. Nah itu, Abu Hurairah nggak tahu. Ya. Kalau orang yang mengijazai doa, mengijazai ayat kursi adalah setan. Begitu. Ya. Itu hebatnya ayat kursi. Sampai setan saja mengakui, ya, kalau ayat kursi ini luar biasa. Makanya kita kan dianjurkan, ya, dicontohkan juga oleh Rasulullah al-ma'thurat itu ya, doa zikir pagi, zikir petang, itu kan di dalamnya ada ayat kursinya. Ya.
Mau tidur baca ayat kursi, mau bepergian baca ayat kursi. Tujuannya adalah supaya mendapat perlindungan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita bahas tafsir. Tapi sebelum kita bahas tafsirnya dari ayat kursi, ada satu penjelasan lagi bahwa di dalam ayat kursi ini ada nama Allah yang paling agung atau biasa dikenal dengan Ismul A'zam. Nama Allah yang paling agung atau Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung di dalam ayat kursi ini? Yaitu kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Al-Hayyu zat yang maha hidup, Al-Qayyumu zat yang tidak yang terus menerus mengurusi hambanya, yang terus menerus mengurusi hambanya. Artinya Allah tidak pernah membiarkan hambanya, diurus oleh Allah terus. Makanya saya mendapatkan satu hadis bahwa ketika Rasulullah SAW menghadapi masalah besar, ya, pada saat beliau berdoa, itu kalimat ini yang dibaca. Kalimatnya begini dari Rasulullah, mungkin jenengan sering mendengar, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya kan? Pernah dengar ya kalimat itu ya? Nah, itu dari Rasulullah. Jadi Rasul kalau menghadapi masalah besar, ya, maka itu yang dibaca oleh Rasul, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri dalam mengurusi urusan hambanya, atau yang terus menerus tidak pernah berhenti mengurusi urusan hambanya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku memohon pertolongan. Ya, itu perlu kita baca. Ya. Kita yang masih punya kebutuhan, yang masih punya masalah, ya, yang masih butuh pertolongan Allah, ya, kita baca ya. Di samping doa-doa yang lain. Ada di zikir pagi ada. Ada ya, ada di zikir pagi. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya, itu doa dari Rasulullah ketika beliau menghadapi masalah besar. Ya, astaghitsu pakai sa ya. Astaghitsu. Nah itu kan biasa kita kenal istighosah gitu ya. Ayo istighosahan gitu ya. Istighosahan itu berarti artinya isinya adalah zikir dan doa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal itu ya, ayat 8 apa ayat 9 itu ya. In tastaghithuna rabbakum. Ketika kalian beristighosah, memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Tuhan kalian mengabulkan doa kalian. Ya, jadi istighosah itu isinya adalah zikir dan doa. Baik, sekarang kita bahas ayatnya. Ayat ini mencakup 10 kalimat yang berdiri sendiri. Jadi dari ayat kursi, dari awal sampai akhir, satu ayat Al-Baqarah 255 itu terdiri dari 10 kalimat yang berdiri sendiri. Artinya masing-masing kalimat ya, dari 10 kalimat itu memiliki makna. Kalimat yang pertama, Allahu la ilaha illa huwa. Itu satu kalimat. Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Ini adalah pemberitahuan bahwa Allah lah yang esa dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu artinya sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Ya, uluhiyah ketuhanan. Jadi Allahu la ilaha illa huwa, ketika kita membaca ini berarti kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi illa huwa, kecuali Dia Allah. Itu kalimat yang pertama ya.
Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Hayyu yang hidup kekal, Al-Qayyumu yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Artinya, ya, dialah yang hidup kekal, tidak akan pernah mati. Ya, Allah hidup kekal, tidak akan pernah mati, ya, sekalipun kiamat dan seterusnya. Kemudian Allah lah yang mengendalikan semua yang ada. Ya, yang mengendalikan semua makhluk adalah Allah, yaitu Al-Qayyumu. Ya, itu kan artinya yang terus-menerus, ya, mengurus makhluknya. Artinya, ya, semua makhluk itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang ada di langit dan di bumi membutuhkan Allah. Ya. Sedangkan Allah sendiri sama sekali tidak membutuhkan mereka. Jadi kita sholat, kita puasa, ya, itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Ya. Allah nggak butuh. Kalaupun jin dan manusia, ya, semuanya beriman kepada Allah, semuanya beribadah kepada Allah, gitu, itu tidak akan menambah kebesaran Allah, karena Allah sudah besar dengan zatnya sendiri. Sebaliknya, kalaupun jin dan manusia semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah, kafir semuanya, ya, itu juga tidak ada pengaruhnya buat Allah. Sekalipun tidak ada yang menyembah Allah, ya, Allah tetap menjadi Tuhan, tidak akan pernah pensiun menjadi Tuhan gara-gara tidak ada yang menyembah, gitu. Ya, jadi kita menyembah itu kebutuhan kita, gitu ya. Kita berdoa itu kebutuhan kita, kita beribadah itu kebutuhan kita, ya, bukan kebutuhan Allah. Kembali lagi Al-Qayyum. Ya, ya. Nah, karena semua hal adalah yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ini, gitu ya, maka kalau kita ada apa-apa, maturnya kepada Allah. Karena Allah yang mengendalikan semuanya. Allah yang memiliki semuanya, Allah yang mengendalikan semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Makanya dulu mungkin beberapa kali saya sampaikan, ya, kalau kita punya masalah dengan seseorang, ya, terutama orang terdekat kita, gitu ya, keluarga kita. Semuanya punya anak, angel tuturane kan, gitu ya, Allah, anakku kok minimen tuh, capek kan, gitu ya, sakit hati kita. Ya, jangan, ya. Artinya jangan membuat kita sakit, jangan membuat kita stres, ya. Karena anak kita itu juga dikendalikan oleh Allah. Berarti kalau kita tidak sanggup mengendalikannya, ya laporkan kepada Allah. Ini kelihatannya klise, kelihatannya sederhana, tapi kalau kita praktekkan, kita buktikan, gitu ya, itu efeknya sangat besar. Saya pernah mendapatkan pelajaran dari seseorang yang sebetulnya beliau ini orang awam dari sisi agama. Memang beliau mantan pejabat, ya, beliau pernah jadi camat, beliau menjadi pejabat di Pemkab, ya, orang kabupaten kebetulan, ya. Salah satu takmir di masjid, ya, yang saya rutin isi kajian di sana. Saya kan sebagai orang yang lebih muda dari beliau, beliau sudah pensiun, sudah sepuh, ya. Tapi hidupnya makmur, gitu. Saya banyak ngobrol, saya banyak belajar. Pak, jenengan itu rahasia hidupnya apa? Padahal itu yang lain itu sudah pada fisiknya sudah pada lemah, beliau masih energi, ya, masih suka sepedahan, masih semangat, energi orangnya, udah di atas 70. Saya tanya, rahasia jenengan itu apa dalam menjalani hidup? Kelihatannya tenteram, ayam, tenang, anak-anak sukses semua, gitu ya, sukses anaknya. Nah, beliau bercerita, saya ini orang awam Ustaz, saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya itu meyakini Allah, itu kata kunci. Maksudnya meyakini Allah itu gimana, Pak? Ya, contoh-contoh lah, gitu, contoh konkret. Jenengan kalau menghadapi masalah, gitu ya, apa yang jenengan lakukan dengan Allah, gitu. Dia bercerita, saya pernah Ustaz, anak saya masih kecil, ya, kemudian anak saya itu minta sunat, ya, waktu itu, ya, tiba-tiba saja, ya, aku mau sunat, ya, dan saya tidak punya uang sama sekali, ya. Beliau PNS masih awal waktu itu, ya. Saya tidak punya uang, Ustaz. Tapi saya meyakini anak saya ini titipannya Allah. Nah, ini mulai ilmunya dari sini. Saya meyakini anak-anak saya itu titipannya Gusti Allah.
Ya, karena Gusti Allah yang nitip, maka Gusti Allah harus bertanggung jawab. Ya, begitu ya. Ya. Ketika saya dititipi sesuatu sama seseorang, kemudian kita perlu biaya untuk perawatannya, kan begitu ya? Ya kan kita minta sama yang nitip, Mbak. Jenengan enak men kok titip ayam ke saya, ini saya harus beli pakan, kan begitu ya? Sini buat pakannya, ya gitu ya. Terus ini kan butuh perlindungan, harus dibuatkan kandang. Sini buat kandangnya. Anak saya itu titipannya Gusti Allah. Saya meyakini Gusti Allah tidak akan membiarkannya. Maka saya matur kepada Gusti Allah, ya Allah, anak saya minta sunat. Nah, dia kan titipan dari jenengan, tolong berikan saya uangnya. Saya nggak punya uang, gitu. Kelihatannya sederhana, gitu ya. Kelihatannya sederhana, tapi itu dia lakukan dengan penuh keyakinan. Dan Allah kabulkan, Allah penuhi, gitu ya. Tiba-tiba, ingat tiba-tiba itu bahasa manusia, gitu ya. Bagi Allah nggak ada yang tiba-tiba, gitu. Semuanya Allah yang menentukan, sudah diatur oleh Allah. Tiba-tiba hari itu, katanya hari itu 17 Agustus, ya. Atasannya mengajak orang itu, ya, Pak ikut saya, apa? Apel, ya, gitu ya. Sana di apa namanya Taman Makam Pahlawan di Pahre, gitu ya. Ya. Apel apa renungan atau apaan gitu ya. Pokoknya acara di sana kan biasa kalau Agustusan gitu ya. Suka di Makam Pahlawan gitu ya. Kalau bahasa umat Islam ya ziarah lah mendoakan kan gitu ya. Oh ya Pak siap, ikut. Ya. Ikut. Selesai acara atasannya itu ngasih uang. Ya. Ini buat kamu gitu. Ya. Oh ya Pak terima kasih. Dikasih 250.000. Ya. Nah zaman itu 250.000 itu mungkin kalau kita bisa 2,5 juta zaman sekarang kan begitu ya. Akhirnya alhamdulillah itu cukup buat sunat, cukup buat syukuran gitu. Dan beliau melakukan itu berkali-kali, mengalami hal itu berkali-kali. Ya, anaknya dulu belum ada bos, ya, belum ada PIP, belum ada KIP gitu ya, harus bayar sekolah gitu ya. Ya. Waktunya mau ujian kan biasa ada tagihan-tagihan kan gitu ya. Ada tagihan, belum bayar SPP. Ya dia begitu lagi mengadu sama Allah. Gitu. Ya Allah, anak saya itu titipan jenengan. Nah dia sekarang sedang punya kebutuhan, ini belum bayar SPP, kan begitu. Dilaporkan kepada Allah, ya. Dan begitu seterusnya. Sampai hari ini hidup tenang, gitu ya. Ya itu yang bikin dia tenang adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Padahal dia orang awam ya, tidak terlalu banyak belajar agama, kan gitu ya. Tidak terlalu banyak mengerti agama. Kalau belajarnya rajin, beliau belajar rajin. Dan salah satu kelebihan beliau lagi adalah beliau itu hobi bersilaturahim ke rumahnya ulama. Ya, beliau jadi camat di Puncul, maka dia datangi ulama-ulama yang ada di sana. Dia ditugaskan kemana, datangi ulama-ulama di sekitarnya. Dan mendatangi bukan basa-basi, tapi diniati silaturahim, minta doa dan minta nasihat. Dan luar biasanya sampai hari ini, gitu, beliau itu suka mengajak anak-anaknya datang ke kiai-kiai yang masih hidup, yang beliau jalin silaturahimnya sampai hari ini. Anak-anaknya dikenal ke kiai, gitu ya. Pak Kiai ini anak saya, tolong didoakan, gitu. Nah itu ya. Di samping itu yang paling penting beliau yang lakukan adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini. Kalau kita memahami ayat kursi ini dengan baik dan benar, Al-Hayyu Al-Qayyum, gitu ya. Dari Al-Hayyu Al-Qayyum saja, ya, ini seharusnya menenangkan hati kita. Ya. Allah itu maha hidup, Allah itu tidak pernah berhenti mengurusi urusan hambanya. Jadi kalau kita ada masalah, ya, yang pertama kita lakukan mengadunya kepada Allah. Ya. Dan itu harus dengan penuh keyakinan. Ya. Bukan sekedar basa-basi, ya, sekedar melaksanakan nasihat, tapi dengan penuh keyakinan Allah yang mengatur semuanya. Ya. Dan beliau juga mengatakan kalau saya merasa berat, ya saya bilang ke Allah, ya Allah, ini masalahnya berat buat saya, gitu ya. Tolong ringankan masalah ini. Kan panjenengan yang menentukan semuanya, panjenengan yang mengatur semuanya, gitu. Panjenengan yang mengendalikan semuanya. Tolong ringankan buat saya. Nah, begitu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian berikutnya, untuk meyakinkan Al-Hayyu Al-Qayyum, diri kita terhadap Al-Hayyu Al-Qayyum, di sini dikuatkan dengan surah Ar-Rum ayat 25.
Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Ya, berdirinya langit dan bumi itu atas perintah Allah. Jadi ngurusi langit dan bumi saja sangat enteng, sangat ringan buat Allah. Ya, dengan segala kompleksitasnya, gitu ya. Peredaran bumi, planet-planet, galaksi dan seterusnya yang begitu kompleks, gitu ya. Sangat mudah bagi Allah. Apalagi kalau cuma sekedar ngurusi urusan kita, kecil banget, nggak ada apa-apanya. Cuma kadang-kadang kita tidak mau datang kepada Allah, kan begitu ya. Kita seringkali menanggung masalah itu di pundak kita sendiri. Kenapa banyak orang yang stres dan tidak kuat menghadapi masalah? Karena dia menanggung semua masalah itu di pundaknya sendiri. Itu yang membuatnya berat. Coba ringankan pundaknya, ya, dengan cara apa? Serahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Ya itu, langit dan bumi saja berdiri itu atas perintah Allah. Ya. Kalimat yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Ia suci dari segala cacat dan kekurangan. Ia suci dari segala kelengahan dan kelalaian dalam mengurus makhluknya. Allah nggak pernah lalai mengurus makhluknya. Ya, yang lalai kitanya, kan gitu ya. Allah tidak pernah lengah mengurusi makhluknya. Kitanya yang lengah. Ya. Makanya saya pernah ingat dan mungkin saya pernah bercerita ke jenengan. Dialog antara orang ateis dengan orang yang beragama. Yang memang dalam dialog itu bukan orang Islam, ya. Videonya di luar negeri, ya. Kisahnya tuh di barat. Tapi menggambarkan yang satu ateis, yang satu beragama. Tukang cukur, masih nggak ada kisah tukang cukur ya. Jadi tukang cukurnya itu ateis, yang dicukurnya orang beragama. Ya. Si ateis itu mengatakan, Pak, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kalaupun Tuhan itu ada, saya tidak yakin Tuhan itu maha kuasa. Loh kenapa? Kata yang dicukur. Yang dicukur kebetulan orang beriman, percaya kepada Tuhan. Kata tukang cukurnya mengatakan, kalau Tuhan itu ada dan maha kuasa, kenapa di luar sana banyak orang yang hidupnya susah? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, kenapa tidak dibuat saja semuanya kaya, semuanya bahagia? Kenyataannya banyak yang susah, banyak yang tidak bahagia. Berarti Tuhan itu tidak ada dan Tuhan tidak maha kuasa. Yang dicukur awalnya tidak mengetahui apa jawabannya. Sampai selesai cukur, dia keluar. Nah, ketika dia keluar, dia mendapat inspirasi dari Allah. Dia ketemu dan melihat ada seorang anak muda, rambutnya gondrong, sedang ngamen. Nah, ini jawabannya. Anak muda itu diajak masuk ke dalam, Mas, ikut saya, nanti saya kasih uang. Oke, siap. Sampai di dalam, temui lagi tukang cukur. Tukang cukur, saya sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Ini dalam bentuk pernyataan. Apa? Saya tidak percaya dan tidak yakin kalau tukang cukur itu ada. Tukang cukur ketawa, jangan aneh-aneh aja. Oh, jenengan barusan cukur sama saya, sekarang juga sedang berhadapan sama saya. Kok bisa-bisanya mengatakan tukang cukur itu tidak ada? Kata orang itu, kalau tukang cukur itu memang ada, kenapa masih ada anak muda rambutnya gondrong? Ini baru satu ini. Di luar sana masih banyak itu yang rambutnya gondrong, yang tidak rapi, kumpul dan seterusnya. Apa kata tukang cukur itu? Salah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mau datang menemui tukang cukur? Kenapa mereka tidak mau meminta tolong kepada tukang cukur? Kalau mereka datang minta tolong, pasti rambutnya rapi sesuai yang diinginkannya. Kata orang yang beragama tadi mengatakan, itulah jawaban dari gugatan Anda tentang eksistensi Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa. Kalau ada orang yang hidupnya tidak sesuai harapan, hidupnya melangsak, salah mereka sendiri. Karena mereka tidak mau datang menemui Tuhannya dan tidak mau meminta tolong kepada Tuhan. Terdiam orang ateis. Nah, ini harus kita yakini. Ya. Dan keyakinan itu harus kita wujudkan, ya, dalam perbuatan.
Jangan cuma sekedar yakin, ya saya yakin Tuhan Maha Kuasa, tapi kita tidak pernah meminta kepadanya. Saya yakin Allah mengabulkan doa-doa, tapi kita tidak berdoa atau tidak yakin dengan doa-doa kita. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur. Dia senantiasa mengurus serta mengawasi apa yang diperbuat dan apa yang terjadi terhadap hamba-hambanya. Berikutnya, yang keempat, kalimat berikutnya yang ada dalam ayat kursi yang satu pembahasan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini merupakan pemberitahuan kepada kita bahwa semua makhluk adalah hambanya yang berada di dalam kerajaannya dan berada dalam kekuasaannya. Semua makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, ya, maka kalau ada yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah, ya. Ini kelihatannya kalau dipikir kadang-kadang orang meremehkan ketika ada kalimat, jenengan lihat apa bu? Itu mobil kok bagus banget. Jangan pengen boten, ya mesti pengen toh pak. Ya minta sama Allah. Ya. Kelihatannya kalimat ini tidak ada manfaatnya kan gitu ya. Jenengan ini kok sembarang-sembarang kok begitu. Loh, gitu ya. Kalau kita lakukan dengan penuh keyakinan, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk mewujudkan keinginan kita. Sudah terlalu banyak contoh dan buktinya, kan begitu. Nah ini ada lagi bahwa yang mengatur semua yang terjadi atas muka bumi adalah Allah. Saya barusan membaca berita, ya, karena saya pernah mengalaminya, ya, pernah mendapatkannya. Ini saya baca berita hari ini tadi pagi ada orang yang mengalami, ya, hal yang sama. Ya. Anak muda usia 27 tahun, ya, masih muda, ya. Setiap hari, ya, dia dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, ya, hobinya apa? Membersihkan masjid, ya. Tidak hanya satu masjid, kalau ada masjid dia akan kotor dibersihkan, dan dia tidak dibayar, dia pakai uang sendiri untuk membeli alat pembersihnya, ya, terutama kamar mandi dan seterusnya. Subhanallah, tahun ini dia mendapatkan panggilan haji dari kerajaan Saudi Arabia. Undangan raja hajinya gratis 0 rupiah. Tahun ini dia menang. Itu kan bersih-bersih masjid. Anak muda usia 27 tahun. Itu dari Jawa Barat. Ya, saya baca berita yang tadi pagi. Masya Allah. Ya artinya semua itu mengatur Allah. Ya, saya pernah sampaikan di beberapa tempat ya dalam kajian ya. Haji itu bukan masalah siapa yang punya uang, siapa yang tidak, bukan masalah siapa yang sehat, siapa yang sakit, bukan masalah antriannya tahun ini atau tahun depan. Itu semua adalah teknis bikinan manusia. Yang menentukan semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tinggal ditambah keyakinan kita. Nah kadang-kadang kita itu kan nggak yakin gitu. Oh sih begitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi orang itu yang membuatnya menjadi tidak bermanfaat amalnya atau doanya. Ketika dia beramal atau berdoa niatnya coba-coba. Contohnya, Mbak, jenengan itu bisa begitu bisnisnya, bisa begitu hidupnya luar biasa. Amalan jenengan apa toh? Kan biasa ada yang bertanya begitu. Jenengan mengamalkan apa? Oh kalau saya sih nggak aneh-aneh bu, saya penting istiqomah sholat duha, istiqomah sholat tahajud, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah berzikir. Ya, zikirnya apa bu? Istighfar dan sholawat. Akhirnya yang diceritai, yang tadi bertanya, ya wis aku tak coba wis, barangkali saja aku juga bisa dapat seperti jenengan. Ibadah kok coba-coba, begitu ya. Jangan gitu ya. Lakukan itu dengan penuh keyakinan. Ya. Bukan untuk coba-coba, bahwa dengan beribadah kepada Allah, Allah akan memenuhi hajat kita. Kan hadisnya jelas kata Rasulullah dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-19. Rasul ketika memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka bi kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Salah satu saja, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Sudah, itu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ditafsiri, dijelaskan oleh para ulama, menjaga Allah artinya menjaga hak-haknya. Hak untuk disembah, hak untuk tidak disekutukan saat beribadah, hak untuk dilaksanakan perintahnya, hak untuk ditinggalkan larangannya. Sudah, penuhi hak Allah. Yahfadka, nanti Allah akan menjaga. Artinya apa yang menjadi hak kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dipanjangkan ada 4 nasihat di dalamnya. Ya. Di antaranya lagi adalah idza sa'alta fas'alillah, jika meminta mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika mohon pertolonganlah kepada Allah. Baik, kembali lagi. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Jadi kalau ada yang apa yang dipengeni, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya. Kemudian yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafaat itu bisa bermakna rekomendasi, usulan atau kesaksian. Itu syafaat. Gitu ya. Contohnya yang bisa memberikan syafaat diantaranya adalah Al-Quran yang kita baca. Jadi nanti Al-Quran yang kita baca di akhir itu memberikan rekomendasi, usulan kepada Allah. Ya Allah, orang ini ya, gara-gara saya dia jadi kurang tidur karena malam hari dia membaca Al-Quran. Ya. Tolong berikan saya izin untuk bisa memberikannya syafaat. Gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, itu bisa memberikan syafaat, memberikan kesaksian, ini hamba saya. Dia senantiasa menjalankan perintah-perintahmu, menjauhi laranganmu, mengikuti sunnahku. Tolong berikan dia keselamatan di akhirat. Nah, itu namanya syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diizinkan adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Dan termasuk yang bisa memberikan syafaat itu adalah sebagai sesama orang beriman. Kan kita dulu pernah sampaikan ya, ketika ada salah seorang beriman dimasukkan surga, nanti dia diberi kesempatan oleh Allah, coba lihat di neraka, ada nggak orang yang kamu kenal sebagai orang baik? Oh ya, itu teman saya, biasa ikut kajian. Ah, begitu ya. Saya jadi saksi Allah. Nah, itu syafaat. Ya. Saya jadi saksi dia orang baik ya Allah. Gitu ya. Makanya jangan suka sendirian. Kita itu harus berkomunitas ya, dalam komunitas orang-orang baik supaya bisa saling memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW terkait dengan hal ini ya, terkait dengan syafaat ini, beliau bersabda, aku datang membawa arasy, lalu aku menyungkur untuk bersujud. Maka dia Allah membiarkanku selama waktu yang dia kehendaki. Kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu, katakanlah permohonanmu, niscaya akan didengar, dan berilah syafaat. Engkau diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Nabi berlalu bersabda, kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kalimat yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa ilmunya Allah meliputi segala yang ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita minta ilmu, minta kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-7, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ilmu Allah meskipun sedikit kecuali yang diajarkan dan diberitahukan oleh Allah kepadanya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, ya, kita jangan pernah bosan untuk minta ilmu kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tambahlah kepahamanku.
8. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dalam tafsirnya Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kursi adalah tempat pijakan dua kakinya Allah dan arasy. Tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakannya. Ini kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, tempat pijakan kedua kakinya Allah. Kita tidak perlu membayangkan kakinya seperti apa, kita tidak perlu menanyakan bentuknya bagaimana. Tugas kita mengimani. Itu terkait dengan ayat mutasyabihat, gitu ya. Artinya ada ayat atau ada keterangan yang menjelaskan adanya keserupaan Allah dengan makhluk, yaitu punya tangan, ya, punya wajah, gitu. Nah, terkait dengan ayat mutasyabihat itu, ya tugas kita mengimani. Ya. Wal kaif majhul, bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Wasu'alu bihi haram, menanyakan detailnya tentang itu haram. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya hukumnya wajib. Tugas kita mengimani. Saya beriman karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Saya beriman karena itu yang difirmankan oleh Allah. Karena Allah mengatakan kursinya Allah meliputi langit dan bumi, ya sudah, kita beriman saja. Ada hadis dari Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan, andaikan langit yang 7 dan bumi yang 7 dibentangkan kemudian disambung satu sama lainnya, dibentangkan dulu disambung jadi lingkaran, maka luasnya tidak akan bisa menyamai luasnya kursi Allah, melainkan seperti sebuah cincin yang diletakkan di padang Sahara. Bumi diluruskan, langit diluruskan, kalau disambung jadi satu, hanya seperti cincin yang berada di padang Sahara yang luas. Nah, padang Sahara ini ibaratnya kursinya Allah, ya, tempat bersemayamnya Allah untuk mengatur makhluknya. Itu tidak ada apa-apanya, sangat kecil. Ya. Kemudian ayat yang ke-9, kalimatnya ke-9, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi. Dia tidak merasa berat, tidak kewalahan untuk memelihara langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Semua itu sangat mudah dan ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengatur, menjaga langit dan bumi segitu besarnya nggak ada kesusahan bagi Allah. Apalagi kalau cuma ngurusi urusan kita. Ya, itu yang harus kita yakinkan dalam diri kita. Masalah kita itu terlalu kecil. Makanya kalau dalam buku-buku motivasi, ya, kalau jenengan pernah membaca buku-buku itu, ya, di antaranya kan di sana dikatakan, ketika kita punya masalah yang besar, katakan kepada masalah, wahai masalah yang besar, aku tidak takut kepadamu karena aku punya Tuhan yang maha besar. Nah, gitu. Ya, itu untuk mengecilkan masalah dan membesarkan hati kita. Wahai masalah yang besar, aku tidak takut kepadamu karena aku punya Tuhan yang maha besar. Masih ingat latar belakang kisah Isra Mi'raj? Isra Mi'raj kita tahunya peristiwa yang melahirkan perintah sholat, kan begitu ya? Tapi cara yang memahami latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Ketika Rasulullah mengalami yang namanya Amul Husni, tahun duka cita. Pada tahun itu Nabi ditinggal mati, ya, oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, yang merupakan pendukung utama dakwahnya, yang melindungi dari kejahatan orang kafir Quraisy. Setelah pamannya meninggal, Nabi bersedih luar biasa karena orang kafir Quraisy semakin berani kepada Nabi. Belum hilang rasa sedihnya, 3 bulan setelahnya Khadijah meninggal. Maka dinamakan Amul Husni, tahun duka cita, karena di tahun itu Nabi berduka. Orang kafir Quraisy semakin berani kepada Nabi. Nabi sampai pergi ke Taif untuk apa? Mencari bala bantuan, mencari dukungan. Ternyata sampai di Taif bukannya dapat bantuan, tapi dapat lemparan batu. Dilempari batu sampai berdarah-darah Nabi. Sampai-sampai malaikat Jibril nggak terima.
matur pada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan saya bisa balik bukit ini untuk saya timpakan kepada penduduk Taif yang menyakitimu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka bersikap seperti itu karena mereka tidak tahu kebenaran. Coba, udah disakiti, ya, dizolimi, saya berdarah-darah, Nabi masih mau memaafkan. Kenapa? Mereka belum tahu kebenaran. Kalau tahu kebenaran, sikapnya tidak akan seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itulah Nabi dipanggil oleh Allah lewat perantaraan malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan yang namanya Isra Mi'raj, ketemu langsung dengan Allah. Nabi sedang punya masalah besar, kemudian mendekat kepada Allah yang maha besar. Kan begitu? Setelah dekat dengan Allah, itu seolah-olah Allah ingin memberikan motivasi kepada Nabi. Muhammad, setelah kamu berada di dekatku, coba kamu lihat bumi tempat kamu beraktivitas. Orang-orang yang memusuhimu, yang menyakitimu, mau membunuhmu, kelihatan apa tidak? Nggak kelihatan, kecil sekali. Artinya apa? Ketika punya masalah besar, mendekat kepada Allah yang maha besar, maka masalah itu menjadi sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi diajari oleh Allah bagaimana caranya untuk senantiasa bisa berdekatan dengan Allah. Caranya bagaimana? Sholat. Nabi diajari sholat. Ketika Nabi sudah turun kembali lagi ke Mekah, tidak lama ada perintah untuk berhijrah. Nabi menghadapi masalah besar, mendekat kepada Allah yang maha besar. Masalah itu menjadi sangat kecil. Kemudian Nabi setelah itu apa? Mendapatkan kemenangan-kemenangan besar. Lewat apa tadi? Mendekat pada Allah. Caranya bagaimana? Sholat. Makanya ada satu hadis yang bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabu amrun faza'a ila sholat. Nabi kalau ada masalah besar, yang pertama dilakukan adalah sholat. Ya, bukan curhat, ya, tapi sholat. Nah, kebanyakan dari kita kalau ada masalah nyari teman curhat kan begitu ya. Ma curhat dong kan. Ya, seharusnya sholat. Ya. Kemudian, jadi hati-hati ya kalau curhat, jangan sampai salah orang. Ya. Istri saya itu gara-garanya curhat ke saya. Ya. Salahnya curhat ke saya, gitu. Akhirnya jadi istri saya, gitu ya. Terakhir, ayat kalimat yang terakhir ya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, Al-Kabirul Muta'al, yang maha besar lagi maha tinggi. Ya, itu isi dari ayat kursi. Jadi ini ayat yang sangat penting. Makanya para politisi ya kalau mau pemilu banyak baca ayat kursi. Tapi setelah dapat kursi ayatnya hilang. Tadinya baca ayat kursi, kursinya dapat ayatnya hilang. Ya. Baik, selesai. Sekarang 15 menit ke depan kita bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Ya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang Allah tentukan bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Jadi ketika langit dan bumi diciptakan, Allah tentukan 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang mulia. Karena mulianya bulan ini, maka seluruh amal akan dilipat gandakan pahalanya dan semua maksiat akan dilipat gandakan dosanya. Karena mulianya 4 bulan ini. 4 bulan ini apa saja? Dzulqa'dah, slow, Dzulhijjah besar, Muharram, Suro, Rajab, itu 4 bulan haram. Khusus bulan Dzulhijjah ada keutamaan di 10 hari pertamanya. Ya, khusus bulan Dzulhijjah. Itu untuk tahun ini mulai tanggal berapa, Bu?
28. 28, oke. Ya, mulai tanggal 28. Ini tanggal 23 kan? Ya. 23 tanggal pinten? 23. Ya, 23. Tanggal 28 itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ada keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada keutamaan. Nah, ini disebutkan dalam hadis. Hadis ini riwayat Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, empat yang meriwayatkan. Apa hadisnya isinya? Kata Rasulullah, "Ma min ayamin", tidak ada satu hari al-amalus sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yang amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Muharram, bulan Dzulhijjah. Amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amal yang lebih dicintai oleh Allah. Para sahabat sampai-sampai bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Kata Nabi, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya tak bisa mengalahkan pahalanya jihad. Tapi kata Rasul, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Kecuali orang jihadnya itu mati syahid. Kalau itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau ada orang berangkat jihad, ya, selesai berjihad dia masih hidup, gitu ya. Amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan pahalanya orang yang berjihad yang masih hidup itu. Tapi kalau yang berjihad itu sampai syahid, tentu tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau masih hidup, gitu ya, itu masih kalah pahalanya dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu apa saja amalan yang dilakukan, yang dianjurkan? Paling tidak itu ada 6. Secara globalnya ada 6. Yang pertama puasa. Bahkan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, itu bukan hanya tanggal 9-nya saja. Ya, umumnya kita itu kan cuma tanggal 9, hari Arafah. Ya, padahal sunnah itu dari tanggal 1. Kalau bisa itu disunahkan memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Ya. Dalilnya ini dari istri-istri Nabi, an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi. Qalat, berkata, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahr. Ya. Awal itsnain min asy-syahri wal khamis. Ya. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram, berpuasa pada 3 hari setiap bulan, dan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah itu, Nabi itu puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 Muharram, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Senin Kamis. Dan keutamaan dari puasa Arafah itu dapat menghapus dosa. Berapa tahun, Bu? 2 tahun. Ya. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, puasa Arafah tanggal 9 itu. Ya, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian apa lagi amalan yang dianjurkan? Yang kedua, takbir dan zikir. Yang termasuk amal yang dianjurkan, ya. Oh ya, sebelumnya puasa Arafah itu sunnah bagi yang tidak menjalankan ibadah haji.
Bagi yang menjalankan ibadah haji tidak disunahkan berpuasa. Apalagi di Arafah itu wukuf itu kan masya Allah, ya perjuangan berat gitu. Ya. Kita kalau banyak minum, banyak pipis, kurang minum dehidrasi. Wah itu ujian berat itu di sana itu. Ya. Soalnya kalau pipis antrinya panjang, gitu ya, kamar mandinya jauh dan antrinya panjang. Makanya berdoa supaya hajinya dapat undangan kerajaan. Ya. Saya di sana di Padang Arafah itu Bu, tempat yang sangat panas itu, ya. Masya Allah, kenikmatan luar biasa. Ya. Tidak nginjek tanah sama sekali Bu. Saya di Padang Arafah itu. Tenda di dalam ada AC besar-besar. Ya. Di luar tenda tanah itu dikarpet semua. Dikarpet. Ya. Di luar tenda ya, banyak kursi-kursi, kemudian buah-buahan seger-seger segala macam buah disediakan di situ. Yang suka es krim segala macam es krim disediakan di situ. Kemudian ada kipas angin besar-besar yang bisa mengeluarkan air. Gitu ya. Jadi seger itu mau di dalam tenda, di luar tenda, nikmat tok di sini. Kamar mandinya banyak dan tidak perlu antri. Karena undangan kalau yang biasa ya. Oke tapi pahalanya sedikit kan. Ya. Jadi memang bisa jadi pahalanya lebih sedikit Bu, karena nggak ada susahnya gitu. Nggak ada susahnya. Mau lempar jumroh di Mina itu ya, keluar tenda itu jalan sedikit sudah tinggal lempar. Ya, mungkin pahalanya lebih sedikit daripada yang haji yang biasa. Hajinya cuma berapa hari saya itu? Cuma 14 hari, nggak kerasa Bu. Emang gitu ya, cuma 14 hari. Ya. Berangkatnya belakangan, pulangnya duluan. Gitu ya. Cuma 14 hari. Undangan aja. Iya bukan plus, super eksekutif. Ya, plus. Di atasnya plus gitu ya. Ya, kembali lagi takbir dan zikir. Ya, yang nomor 2 ya. Ya. Bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar. Gitu. Ini tanggal 1 ya. Takbirnya. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga pada hari tasyrik. Perlu diketahui bahwa takbir itu ada 2 macam, ada takbir mutlak tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu dan ada takbir muqayyad ditentukan, dikaitkan dengan waktu tertentu. Takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah takbir mutlak, artinya tidak dikaitkan pada waktu dan tempat tertentu. Boleh bertakbir di pasar, di masjid, ketika berjalan, gitu. Sedangkan takbir muqayyad artinya dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib. Takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah tanggal 9 hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Begini, saya ulangi. Takbir itu ada 2 macam. Takbiran itu ya Allahu Akbar yang biasa dibaca saat lebaran itu ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu yang tidak dikaitkan dengan waktu, bebas. Ya. Pagi hari lagi di pasar takbiran, gitu ya. Ya. Kemudian lagi di rumah santai takbiran. Ya. Itu takbir mutlak namanya. Itu dari tanggal 1 sudah dibolehkan. Yang kedua takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya tertentu. Itu takbiran yang dibaca setelah sholat. Ya. Disunahkan setelah sholat 5 waktu itu takbiran. Mulainya kapan? Ternyata mulainya itu dari tanggal 9 waktu subuh. Nah kebanyakan kita itu kan malam lebaran habis maghrib gitu ya. Kenapa? Karena menunggu ru'yatul hilal. Ya biasanya kan menunggu ketentuan pemerintah, lebarannya hari ini apa besok, kan begitu. Ya. Menentukan hari Arafah itu biasanya juga kan suka ada perbedaan. Ya, hari ini ada yang puasa, ada yang puasanya besok gitu ya. Arafahnya beda-beda.
Ya, jadi bagi yang tidak haji itu ya, itu takbirannya yang muqayyad ya. Habis sholat itu dari subuh tanggal 9 sampai asar hari tasrik terakhir tanggal 13 ya. Subuh tanggal 9 sampai asar hari tasrik terakhir. Ketiga, amalan yang dianjurkan dilakukan. Nah, ini bagi yang beruntung. Tentu menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya. Ibadah haji itu kan prosesinya mulai dari tanggal 8, ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 6 hari, Bu. Prosesi ibadah haji itu cuma 6 hari. Mulainya dari tanggal 8. Ya, tanggal 8 itu sudah niat haji, ya. Kemudian tarbiyah ya di Mina, ya. Kemudian tanggal 9-nya wukuf di Arafah, ya. Malam tanggal 10 nginep di Muzdalifah, ya. 10 paginya itu sudah menuju Mina, kemudian lempar jumroh Aqobah 1 kali, kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian tahallul. Ya, setelah itu tawaf ifadah, ya. Ke Mekah, balik lagi, kemudian balik lagi ke Mina untuk lempar jumroh sampai hari tasrik. Sudah selesai. Ya. Haji itu sebentar, cuma 6 hari. Ya. Umroh itu 1 hari selesai. Jadi prosesi haji dan umroh itu sebetulnya 7 hari selesai. Perjalanan 2 hari, 9 hari selesai. Yang bikin lama itu apa? Antri pesawat. Ya. Jadi yang bikin lama itu antri pesawat. Maka semakin mahal biaya haji, semakin cepat perjalanannya. Ya. ONH biasa 40-an hari. ONH plus itu di bawahnya, tidak sampai 40 hari. Ya. Yang tanpa ONH gratis tis itu lebih cepat lagi. Gitu ya. Jadi yang bikin lama itu antri pesawat. Kalau prosesi haji sebentar. Ya. Baik, keempat, anjuran di 10 hari pertama memperbanyak amal soleh. Secara globalnya begitu, isinya ya banyak amal soleh di dalamnya itu. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bersedekah, memperbanyak baca Al-Quran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya itu bagian dari amal soleh. Yang kelima, berkurban pada tanggal 10 dan hari tasrik. Ya. Dan yang keenam, yang terakhir, termasuk yang ditekankan di awal Zulhijjah adalah bertobat dari berbagai dosa dan maksiat, meninggalkan kezaliman terhadap sesama. Ya, bertobat, perbanyak baca istighfar. Karena amal soleh diperbanyak balasannya, ya, dosa dan maksiat juga diperbanyak balasannya. Ya di hari di bulan-bulan haram itu ya, 4 bulan itu. Makanya di 10 hari pertama itu nanti kita perbanyak amal soleh. Saya kira demikian, sekedar untuk mengingatkan kembali yang insya Allah ini sudah sangat kita pahami, ya, karena setiap tahun terjadi. Ya, kalau nggak bisa puasa dari tanggal 1, minimal tanggal 9 Bu ya. Ya, eman-eman. Ya, kalau tidak puasa. Jenengan bisa niatnya double sambil qadha Ramadan kalau masih ada yang punya utang Ramadan. Ya. Ya, jadi niat qadha Ramadan di tanggal 9 itu sudah plus mendapatkan pahala puasa Arafah. Kalau hari Senin bisa. Iya, bisa. Puasa Senin Kamis diniati sambil qadha Ramadan. Ya. Jadi dapat 2 pahala. Baik, ini saja. Ada yang mau didiskusikan? Ini orangnya pas kebetulan pulang, dia kan suaminya meninggal. Terus dia tanya korbannya itu gimana gitu loh. Biar saya bisa jawab nanti Ustaz. Saya kan kurang paham, tapi kan biasanya satu kambing kan satu keluarga. Tapi kalau suaminya sudah meninggal itu gimana, saya kurang Iya. Jadi sebetulnya ada ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan kurban itu harus diniati khusus satu-satu kan gitu ya. Akhirnya kan ada orang yang berkurban, ini tahun ini untuk ayah dulu, tahun depan untuk ibu, tahun depannya untuk kakak, tahun depannya untuk adik.
Padahal sebetulnya ya kurban itu satu hewan itu pahalanya bisa untuk satu keluarga, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, gitu ya. Tapi begini, untuk pengadaannya itu memang nggak boleh urunan. Ya, satu kambing itu pengadaan yang membelinya uangnya nggak boleh urunan. Tapi kalau pahalanya bisa untuk satu keluarga. Ya, kambing ini atas nama bapak ini dan keluarganya. Karena Rasulullah juga ketika berkorban kan begitu. Hadza minni wa min ummati. Ini kurban dariku dan untuk umatku. Padahal binatang yang disembelih satu. Itu memang ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena pengkurban kan mewakilkan, menitipkan kepada panitia untuk berkurban. Nah, dia itu sebagai wakil dari orang yang berkurban, kan begitu ya. Nah, orang yang diwakili ya atau yang menjadi wakil dari orang yang berkurban itu ya, dia kalau memang butuh sesuatu maka seharusnya minta kepada yang nitip gitu ya. Ini nanti kami butuh konsumsi gitu ya untuk mengerjakan ini ya. Jenengan ya tolonglah kasih uang untuk apa namanya operasionalnya, kan begitu ya, untuk operasionalnya. Nah, ini menurut pendapat yang ini itu tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh ya, karena kurban itu siapapun boleh memakannya. Ya, siapapun boleh memakannya. Asalkan ketika panitia masak daging kurban itu ya, tidak boleh mengkhususkan yang boleh makan hanya yang kerja saja. Nah, gitu ya. Ada orang baru datang gitu ya, terus ikut makan. Wah enak men loh, gak melu bergawe, melu mangan, boleh. Nah, itu haram, nggak boleh mengatakan begitu. Karena daging kurban itu siapapun boleh memakannya. Tidak boleh dikhususkan untuk seseorang, kan begitu ya. Jadi ada yang membolehkan, tapi dengan syarat begitu. Siapapun boleh memakannya bila perlu, gitu ya. Yang makan itu tidak hanya yang bekerja itu. Ada orang lewat juga diajak makan, mas, ayo makan mas. Nah, gitu ya, semua diajak makan. Nah, begitu. Ada yang membolehkan, tapi dengan syarat seperti itu. Tidak boleh khusus hanya untuk orang yang bekerja. Kemudian lagi orang yang bekerja, ya jagal dan yang bantu-bantu, ya tidak boleh menerima bayaran dari daging kurban. Contohnya, kulitnya dijual kemudian untuk membayar yang bekerja, itu tidak boleh. Kalau mau minta bayaran, minta sama yang nitip kurban. Makanya panitia itu harus mengalokasikan. Ini harga kurbannya dan harga binatangnya sebetulnya 3 juta urunan, tapi dimintanya 3,5 juta karena 500 untuk operasional. Nah, begitu. Jadi tidak boleh memberikan bayaran kepada jagal dari binatang kurban. Kan kadang-kadang itu kepalanya buat bayari si nyembelih itu nggak boleh. Karena nanti di akhirat ya binatang kurbannya nggak ada kepalanya. Ya. Karena kepalanya digunakan untuk bayar, tidak untuk disedekahkan. Ya. Jadi seharusnya disedekahkan. Adapun kalau orang menerima daging kurban kemudian dia jual itu boleh. Kan terserah. Saya dapat daging kurban. Itu tak kayak nih. Sementara aku nggak punya kulkas, nggak punya freezer, nanti basi, tak jual. Itu tidak apa-apa, asal sudah diterima. Tapi kalau belum dibagikan kemudian ada yang dijual itu tidak boleh. Ya. Ustaz, jadi kalau setiap tahun itu kan kita kurban, Abdul satu nama untuk satu keluarga atau ganti ke anak, ganti ke istri, ganti ke ya itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh per nama, ada yang mengatakan tidak perlu. Pokoknya satu keluarga akhirnya tiap tahun semuanya dapat pahala. Ya. Setiap tahun dapat pahala satu keluarga, tidak hanya satu keluarga. Kemudian lagi yang perlu dipahami lagi, orang korban itu boleh mendapatkan bagian. Ya. Karena ada itu orang mengatakan nggak boleh makan. Ya. Melo korban kok melo mangan, kalian sedekah. Bukan begitu. Boleh, maksimal 1/3. Ya. Jadi boleh itu 1 ekor kambing dibagi 3, 1/3 diberikan kepada yang korban. Tapi biasanya kebanyakan kalau 1/3 itu.
Biasanya kalau di beberapa tempat kalau kurban kambing biasanya dapat 10 kresek ya untuk yang berkurban, sisanya dibagikan. Sudah Ibu ya, ini sudah Ustaz mungkin. Oke, datang ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.